Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Semoga pagi ini sehat semua dan alhamdulillahirobbilalamin kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa ada di sini. Oke, teman-teman. Saya mohon izin ke teman-teman, saya mengundang teman-teman dari kelas 37 kota untuk gabung di sini. Boleh ya? Kenapa? Karena kita bedanya hanya 1 hari untuk ujian. Maka saya mengajak mereka untuk bisa sama-sama di sini. Nanti kalau sudah masuk teman-teman 37 juga saya akan memberikan kesempatan kepada semua. Siapa yang sudah selesai bisa angkat tangan dan saya lebih prioritaskan anak-anak teman-teman 38 untuk tampil. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada, maka contoh bisa dari mereka. Dan supaya sekalian dengar tidak berulang-ulang. Tadi malam kami sempat coaching, saya belum mengundang teman-teman karena saya pikir nanti mulai hari inilah baru kita running sama-sama, kemudian kalau ada coaching-coaching malam, teman-teman juga diajak gabung. Boleh ya? Juga nanti besok kan coaching 37. Nah, teman-teman ikut juga gabung di situ. Oke? Kita beramai-ramai lah sekalian. Iya. Izin Kak Dewi, itu kelompok Pak. 2 juga ya, di 37 kelompok 2 juga ya? Kayaknya kelompok 2. Iya, kelompok 2. Karena ada beberapa kelompok 2 ini dia masuk, dia keluar lagi. Iya, jadi satu orang saya kasih masuk. Ada satu orang yang saya kasih masuk. Baru suruh telepon teman-temannya tuh? Ya, nanti suruh telepon teman-temannya. Ada satu orang, dia keluar ulang. Atau suruh ganti, dia punya kelompoknya, baru nomornya, baru angkatannya. Kayak ini dan ini kan jelas ini. 1, 15, 38. Sudah ada ini, Nirwana ini. Oke. Bilang Nirwana, ganti dia punya. Pak Indro. Bilang Nirwana ganti seperti anak 38 ini. Kelompok 1, nomor urut 15, NDH 15, 38 angkatan. Begitukah kalian punya ini? Betul? Iya. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu juga. Nggak perlu. Cuman untuk Nirwana tolong diingatkan teleponkan ke teman-temannya untuk langsung gabung ke ruangannya Bu Dewi. Oh iya, Nirwana. Langsung saja. Nirwana ketikkan dulu di kelompok, bilang ya. pilih room. Biar nggak apa-apa masuk sama Ibu Isna, langsung pilih. Iya Ibu, ya. Breakout room. Sampaikan. Saya bantu, saya langsung bantu masukkan semuanya kalau begitu. Yang penting jelas hubungi saja teman-temannya, saya bantu masukkan. Baik sekali Pak Indro, ini memang luar biasa. Karena pengaruh upacara mungkin ini, tidak? Langsung saya ngapus ulang postingan. Masa? Oh iya Indro, iya. Iya, tidak. Karena Bu Wasdiani langsung japri saya, malas saya. Jangan, padahal keren kok punya itu, baku pas-pas dengan saya. Memang. Makanya saya kaget, kenapa sama-sama kita. Saya kan belum baca Indro punya, saya sementara mengerti. Iya, tidak, karena kan Bu Masdiani langsung dia japri saya bahwa tidak ada alasan. Sudah, saya langsung malas kalau sudah begitu. Dia kan betul? Tunggu, saya mau balas dulu ini. Teman-teman, siapa yang bisa tampilkan hasil kerjanya hari ini? Bisa raise hand? Yang 38? 38 kalau ada yang bisa langsung kirim ke grup ya, saya yang buka. Oh ya, Bu Nilu kirim ke grup ya, supaya saya buka. Terima kasih. Untuk 37 ini sudah lengkap ya, 10 orang atau 9? 10 ya? 11 tahu, 10 tahu. 10. Jadi sudah lengkap. Ada kelompok angkatan 37 ada 11 orang, Pak. Oh ya, dihubungi supaya bisa masukkan. Langsung saya masukkan.
Bu Niluh sudah dikirim ke grup? Sebentar Ibu, laptop saya agak lalot soalnya. Oh ya, enggak apa-apa ya. Atau saya kirim via chat di Zoom Ibu, personal? Boleh juga. Oh boleh, karena yang penting saya bisa buka kan di sini kan? Ya. Oke, Kalau gitu dari Zoom saja Ibu ya? Boleh, silakan. Teman-teman, saya sambil ini ya, saya kebetulan berurusan ke kantor juga ini. Punya pacar kok nggak pernah diposting? Ibu mohon izin, sudah Ya. saya kirim Bu. Ya. Oke. Bentar ya. Ya, 37 itu 2 lagi ya. Dihubungi teman-teman yang 2 lagi itu. Ini saya periksanya di mana ya? Kalau begini berarti dia masuknya di download ya? Oh Chat, iya. Ibu. Oke, tenang. Aduh, anak-anak sekarang. Bentar ya. Maaf ya, saya agak lambat-lambat gitu. Ketuanya 37 siapa? Ketua kelompok 37 ini. Oh, 2. 38 nih Bu Niluh ya. Mas Iya Ibu, Fikar. benar 38. Tunggu bentar. 1 lagi ini. Oke. Teman-teman tunggu sebentar ya, saya menyampaikan. Ini Bu Niluh, ini tunggu bentar. Ya Bu, Ini apa, Word atau PDF? di Word Ibu. Oh ya. Oke. Tunggu bentar ya.
Jeng, Ya, Ibu. saya buka di sini ya, sama-sama ya. Oke, karena kita sudah rame-rame, mohon izin teman-teman kelompok 38 yang baik hatinya, yang sudah bisa menerima teman-teman lain untuk bisa gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi tunggu bentar ya. Maaf, ini saya lagi terima telepon dari kantor. Halo. San, di pause dulu, San. Andri, di pause dulu. Oke, teman-teman semua, mohon izin. Terima kasih banyak ya tadi di sini sudah bergabung kelompok 37 yang ikut nebeng. Mohon teman-teman berbaik hatinya untuk menggeser-geser sedikit badannya ya, untuk bisa cukup ruangannya masuk ini teman-teman. Dan maafkan kalau mereka ada yang gendut teman-teman ya, dan mereka menyempitkan ruangan ini. Oke, atau mungkin saya ya yang membuat kalian kesempitan. Nah, teman-teman, jadi insya Allah kita di sini sama-sama, besok juga sama-sama ya, 38 besok berkunjung ke 37, jangan lupa bawa kue ya. Kalau berkunjung itu bawa hantaran gitu. Nah, dan juga nanti insya Allah kalau kita punya waktu longgar, sejam atau berapa menit lah kita kumpul-kumpul di meeting Zoom yang
personal, ya, yang gampang terlempar itu biasa, yang gratisan, gitu. Yang penting kita kumpul. Oke teman-teman semua, saya langsung saja ke si Mbok Niluh dan kita sama-sama perhatikan, sama-sama mencermati apa yang perbaikan-perbaikan untuk Mbok Niluh, dan teman-teman pun langsung memperbaiki ke teman-teman punya ya, langsung menyesuaikan sehingga hal yang berikut saya periksa sudah lebih sempurna dari yang sebelumnya. Ini kelompok di sini ada Pak, di sini kelasnya Pak Irsan ya, bukan ya? 38. Iya, iya Ibu, benar. Pak Irsan ya. Pak Irsan, oke. Oke, saya buka dulu ya. Maaf teman-teman ya, kalau saya sedikit agak konsentrasi ke ini, karena saya sedang berhubungan dengan pihak kantor. Izin untuk teman-teman di 37 di kelompok 2 ini yang semisalnya terkeluar terlempar dari Zoom, langsung bergabung lagi, langsung pilih kelompoknya ya. Jadi tidak perlu lagi menunggu lama-lama di main session, langsung masuk di kelompoknya. Ya, Saya baik. memberi akses untuk masuk sendiri. Jadi jangan berlama-lama di main session. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa menampilkan ke teman-teman hasil kerja Bu Niluh. Oke deh, teman-teman semua, mudah-mudahan kalian diberi kesebaran seluas samudra ya atas kejadian-kejadian pagi ini. Aduh, ampun kakak deh. Oke, Bu Niluh, kita sudah berapa kali ini ya? Kita sudah pernah satu kali bimbingan ya? Iya Ibu, satu Ya. kali. Ini yang kedua Bu. Yang kedua ini Nah. Bu, bimbingan. Bu Niluh ini sudah pernah saya periksa belum ya? Siap belum Ibu? Oke. Teman-teman semua, mohon perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya koreksi untuk Bu Niluh semua bisa teman-teman sesuaikan ya untuk semua. Teman-teman yang 37 mungkin sudah agak lebih duluan atau bagaimana, tapi yang pasti terus memperbaiki dan memperkaya nilai-nilai. Kemudian untuk semua lagi kita semua, tolong nanti diperhatikan di output ya. Output itu tersedianya, terwujudnya, terlaksananya, begitu ya. Mohon teman-teman catatan. Kemudian kalaupun kalian mau menuliskan dokumentasi dan sebagainya, itu dalam kurung. Artinya itu adalah bukti atau evidence, ya. Jadi kalian tulis misalnya keterangan kolom output. Berarti output itu apa? Tersedianya, terwujudnya, terapanya. Nah, kalaupun kalian mau tulis dokumentasi, jadwal, absen, notulen, itu adalah bukti. Maka taruh dalam kurung saja. Dalam kurung di tempat output. Oke? Bisa diterima? Tolong kodenya.
Siap Bu, bisa Bu. Oke, Siap Bu, bisa. siap. Kalian menonton saya enggak ya? Bisa. Boleh kodenya? Susah payah kalian unmute lagi. Oke deh teman-teman semua. Oke. Maaf saya agak terhambat-terhambat ya karena kami terkait dengan urusan di kantor. Tidak lama teman-teman. Teman-teman, jadi kita masuk ke sub 2.3 analisis isu, ada identifikasi isu, bla 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 bla, rendahnya capaian bulan imunisasi, oke. Teman-teman semua, mohon untuk wawasan saja. Kalau kalian lihat ini nih punyanya Bu Nilu untuk kalimat permasalahannya atau isunya oke ya, rendahnya capaian bulan imunisasi ya, kurang optimalnya penginputan, oke, kurangnya pengetahuan ibu tentang cara melakukan, oke, kurangnya kesadaran ibu hamil, oke. Setelah di APKL kan, kalian langsung memahami ya, APKL ini untuk memvalidasi kualitas isu, sekalian tempelkan di memori terdekat, karena dengan pemahaman fungsi-fungsi dari APKL, USG, dan sebagainya, itu akan membuat teman-teman lebih mudah dalam menjelaskan di depan penguji. Ya, jadi saya mengulang-ulang terus ini supaya terekam di teman-teman. APKL oke, setelah semua ternyata memenuhi syarat, maka masuk ke USG. Untuk Bu Nilu, APKL kan 2.3.2, maka USG-nya pakai 2.3.3, karena ini satu ini yang berbeda. Ya. Tinggal judulnya di sini, subjudulnya untuk semua teman-teman mohon perhatian. Untuk subjudulnya adalah penentuan prioritas isu melalui APKL. Melalui USG atau analisis penentuan prioritas isu saja. Ya. Dia judul subnya. Sub untuk USG ini. Jadi ada 2.3 berapa? 3. Setelah di USG ternyata dirimu ranking satunya kurang pengetahuan ibu tentang cara melakukan pijat bayi, oke. Selanjutnya dirimu kaitkan permasalahan tadi kan, keterkaitan permasalahan dengan kedudukan, karena di sini kan masih ada banyak isu untuk semua teman-teman, di sini masih banyak isu. Maka pada saat dirimu mengkaitkan permasalahan dengan kedudukan, tolong permasalahannya diketik ulang, ya. Supaya penguji bisa baca atau orang yang baca paham bahwa yang dikaitkan isu dengan kedudukan dan peran adalah isu yang mana. Bisa? Mohon izin Ibu bertanya. Berarti saya cuma yang untuk keterkaitan permasalahan dengan kedudukan ASN yang saya kasih, yang ditulis lagi yang pijat bayi Ibu atau semua? Jangan pijat bayi, karena yang pijat bayi ini kan yang dirimu kaitkan dengan agenda 3 toh? Iya Ibu. Oke, cocok. Kemudian dengarkan yang saya sampaikan. Ini mungkin saya belum menyampaikan ke teman-teman bahwa keterkaitan, saya langsung ya, jadi teman-teman mohon perhatiannya. Keterkaitan antara kedudukan dan peran aparatur sipil negara dengan masalah dan isu yang teman-teman angkat, mohon perhatiannya. Kalau keterkaitannya begini, kalimatnya positif, muncul tidak permasalahan di ranah ini? Siap, tidak Bu. Manajemen ASN sebagai tidak. Oke ya. Jadi
Ini sudah tepat penjelasannya, sudah boleh penjelasannya tapi belum tepat. Boleh, tapi belum tepat. Nah, ingat kemarin saya nitip ke teman-teman, lihat kata kunci. Kenapa? Kata kunci sebagai bridging, sebagai penghubung untuk memudahkan kita mencaplok kalimat, membuat kalimat dari kata kunci tadi. Manajemen ASN ada beberapa kata kunci, ada bisa kompetensi, bisa kinerja, bisa profesional, bisa macam-macam, ya. Kemudian smart ASN bisa digital skill, bisa digital culture dan macam-macam. Nah, itu yang harus kalian pegang sehingga mudah kalian untuk menjelaskan. Di sini sudah oke. Coba supaya pasnya kita kan mau lihat ini si ibu kurang pengetahuan tentang cara melakukan pijat bayi itu ada di ranah mana kelemahan kita sebagai aparatur sipil negara? Di manajemen ASN-nya kah atau di digital skill di smartnya? Oh ternyata Bu, kalau di manajemen ASN berarti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas atau kompetensi dalam menentukan apa oleh petugas yang masih apa dan begitu, ya. Dinegatifkan supaya terasa bahwa ada nih isu karena kita di lingkup manajemen ASN belum oke banget. Boleh teman-teman? 3738? Siap, boleh Bu. Oke, aman boleh, ya, siap. Jadi nanti dimainkan. Kemudian masuk ke identifikasi penyelesaian masalah, identifikasi penyebab masalah. Nah, identifikasi penyebab masalah ini sudah oke tuh. Kurangnya pengetahuan ibu disebabkan oleh media konseling yang digunakan belum maksimal. Oke. Kurang informasi yang diberikan petugas. Oke. Minimnya pengetahuan. Oke dan oke dan oke. Ini penyebabnya diselesaikan dengan permasalahan. Jeng. Ya Ibu. Tunggu bentar. Kalau menurut ilmu pengetahuan kalian seumur-umur ini, tabel itu ditaruh di atas judul tabel ini di atas atau di bawah sebenarnya? Izin Bu, di atas tabel. Siap di atas Bu. Di atas. Kalau gitu, gambar Cini. yang di bawah gambar. Di bawah. Oke. Oke. Ya, Baik Ibu. siap. Untuk semua ya, untuk semua. Supaya kita tidak koreksi-koreksi lagi. Kemudian, jadi ini Mbok Nilu ambil semua untuk diselesaikan kan? Ya Ibu. Oke. Maka ada deskripsi gagasan. Terima kasih. Deskripsi gagasan pun harus tambahkan begini. Setelah menentukan penyebab isu dari kurangnya, berarti ini permasalahan kan? Maka disimpulkanlah gagasan berupa peningkatan, bla bla bla. Judulnya dulu, baru ceritakan mau bikin apa di peningkatan itu. Oke? Ya, berarti di bold. Ibu, boleh ditambahkan di sini tahapan-tahapan kegiatannya Ibu? Nggak usah, karena kan dirimu sudah menjelaskan di bawah panjang lebar, biar nggak double. Oh, iya. Nah, cukup diceritakan outputnya saja, serta beberapa input-input atau apalah. Fitur-fiturnya begitu ya, seperti fitur-fiturnya di situ. Baik, Ibu. Ya, jadi tambah tadi gagasannya di sini di bold ya. Deskripsi gagasan di dalamnya ada gagasan yang di bold. Oke, nah, selanjutnya bisa diangkat. Menambah pengetahuan. Ini meningkatkan saja ya, karena di sini kurang, maka di sini meningkat. Oke? Baik, Ibu. Oke. Teman-teman, kita lihat bagaimana cara menentukan kegiatan dan tahapan. Melakukan persiapan aktualisasi oke, melakukan konsultasi dan diskusi dengan atasan oke, membuat rencana tahap kegiatan aktualisasi ini kayaknya kurang pas. Kenapa? Karena rencana tahap kegiatan aktualisasi kan kita sedang bikin ini. Sudah jalan sekarang. Jadi ini nanti kita skip saja dulu ya. Di-skip dulu, nanti kita pilihkan tahapan yang pas. Kemudian membuat pretest mengenai pengetahuan Ibu tentang oke. Ini pretest post-test ya. Jadi satu tahap belum ada ya. Oke, lanjut. Melakukan konseling kepada ibu dan keluarga. Oh, ini konseling sudah untuk yang ini ya, untuk konseling ini yang sebelum penyuluhan ya? Iya, Ibu. Ini konseling dilakukan di setiap apa? Di setiap ada waktunya? Kan saya sasarannya ini Ibu untuk ibu hamil yang trimester 3 sama yang ibu yang mempunyai bayi. Jadi rencananya saya kalau misalnya ibu hamil
yang setiap kunjungan ANCN trimester 3, saya sekalian kasih konseling. Oh, kunjungan ya? Iya, setiap kunjungan. Berarti Jeng, di sini judulnya melakukan kunjungan dan konseling. Baik, Ibu. Oke. Teman-teman, di sini Ibu Sri Ambarwati, Bu Andri, Haryanti, dan Pak Irsan sudah sempat maju ya? Siap, Bu. Pak Andri, Bu. Bu Andri. Siap sudah, Bu. Nggak apa-apa lah. Siap, sudah, Bu. Nggak Sudah, Bu. apa-apa. Siap, Bu. Sudah. Bu Andri, enggak apa-apa ya, Bu Andri? Ya. Oke, daripada. Aduh, itu karena kau ganteng sekali. Jadi kalau sudah gantengnya sekali, dia agak kemanis begitu. Iya. Ujung-ujungnya jadi ibu. Karena gantengnya ini masih lari kosong terus. Itulah, tidak sanggup orang mau mendekati. Gugup daripada banyak cemburu, daripada banyak makan hati. Sudahlah, cari yang sedang-sedang saja. Makanya yang ganteng tidak laku. Baiklah. Bu Niluh, ini Bu Niluh kan bikin membuat media edukasi tentang cara melakukan pijat. Jeng, ini pindah menjadi kegiatan 2. Oke? Baik, Ibu. Kegiatan 2 ini, 1 menyusun leaflet dan membuat video, kedua meminta saran dari mentor tentang leaflet dan video. Jeng, tahap 1 Ya, mengumpulkan referensi lah. Oh, baik, Boleh? Ibu. Boleh. Tahap 2 membuat leaflet. Baik, Ibu. Tahap 3 membuat video. Baik, Ibu. Oke. Tahap 4 mengupload video. Baik, Ibu. Oke. Teman-teman, mohon perhatiannya untuk semua. Akan ada nanti di grup, di kelas lain, ataupun di kita yang akan biasanya begini, ini kebiasaan, tahapan, membuat leaflet itu satu kegiatan. Maka membuat leaflet, merancang, mengirim, mencetak. Kemudian membuat video, itu satu kegiatan. Mencari referensi, bla bla bla, take gambar, sampai upload. Tapi di saya, di kelompok kita, saya kerucutkan, saya ringkas. Ya teman-teman, mohon perhatiannya. Kenapa diringkas? Karena kalau kegiatannya banyak, kalian bisa pingsan. Yang kedua, kalau kegiatannya banyak, juga saya rasa tidak terlalu ini. Tetapi konsekuensinya, teman-teman harus mampu menjawab kalau ditanya oleh siapapun, penguji maupun siapapun. Paham? Kalian harus mampu menjawab bahwa di setiap tahapan itu akan ada penjelasan yang lebih rinci. Bukan per tahap, per alur. Sesuai alur. Boleh ya? Jadi kalau saya orangnya ada kegiatan, ada tahapan di dalamnya, kemudian di dalam tahapan itu ada alur. Maksudnya, umpamanya teman-teman yang mestinya membuat leaflet itu satu kegiatan, saya jadikan tahapan. Tetapi konsekuensinya pada saat nanti kalian angkatan 37 dan 38 membuat laporan, catat, laporan aktualisasi, kalian di setiap tahapan membuat leaflet, itu alur kerjanya itu terdokumentasi semua. Misal, kan kalau membuat leaflet berarti kalau sudah referensinya dicari di tahap 1, berarti merancang, betul? Berarti kalian harus kasih satu tahap alur merancang. Setelah merancang, kemudian mencetak. Ya, merancang, membuat, mencetak. Itu harus terdokumentasi. Jadi pada saat kalian menempelkan dokumentasinya, untuk leaflet itu ada berapa foto, ada berapa penjelasan. Bisa? Untuk membuat video, kan kalian tulis hanya membuat video. Berarti yang kalian kasih contohnya, dari membuat rancangan ceritanya, kemudian alur take video, harus ada. Kemudian mengupload tahap itu ya jelas bagaimana kalian mengupload. Ada screenshot-nya. Nah, bagaimana keterkaitannya? Banyaknya alur, ada beberapa aktivitas dalam alur tersebut. Untuk kalian jelaskan aktualisasinya. Maka pada saat kalian mengaktualisasikan nilai, kalian bisa memilih untuk menjelaskan yang mana. Kalau nilainya umum dalam
misalnya dalam merancang, membuat sampai men-take video, ya berarti bahasanya saya mengaktualisasikan pada tahap membuat video saya mengaktualisasikan nilai ini. Tapi misalnya kalian ternyata mengambil nilai yang lebih rinci di dalamnya. Misal, pada tahap membuat video dalam kurung take gambar, saya mengaktualisasikan nilai harmonis. Bisa? Take gambar. Karena ada nanti penjelasan pada saat membuat video, dalam kurung membuat skenario, kalau kalian buat sendiri, perlu tidak harmonis? Perlu tidak harmonis? Siap. Perlu juga, Tidak. Bu. Siap, perlu, Bu. Perlu. Bagaimana itu? Kenapa dia bisa harmonis? Kalau kalian hanya bekerja dengan kertas. Oh, saya tidak, kira Bu, tidak. bekerja sama dengan ini, Bu, dengan Tidak, pihak Bu. lain pada saat buat video. Makanya, oke, keren. Jadi teman-teman mohon didengarkan lagi yang saya sampaikan. Jadi dengar ya, pada tahap membuat video dalam kurung, ya, membuat skenario, perlu tidak kalian harmonis? Saya mengaktualisasikan nilai harmonis. Sepertinya belum ya? Tidak, Bu. Karena masih membuat skenario. Nah, tapi bisa saja kalau saya mau ambil aktualisasi nilai bukan pada saat membuat skenario. Jadi pada tahap membuat video dalam kurung take gambar, maka saya mengaktualisasikan nilai harmonis, yaitu apa kode perilakunya. Di mana pada saat saya take gambar, saya seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Siap. Halo, Bisa, Bu. 3738. Demikian Bu, ya. Siap, bisa, Bu. Jadi mohon kalian mampu menjelaskan, siapapun yang tanya. Misalnya teman-teman, kenapa kalau kita dipisah leaflet dengan video? No problem. Ya, kenapa no problem? Karena kami menyatukan, tapi nanti penjelasannya akan kami rinci di pembuktian tahapan dengan alur yang jelas. Oke? Demikian. Jadi kalian harus siap. Misal kalau tiba-tiba kalian mengaktualisasikan nilai harmonis ternyata untuk take video. Kemudian penguji mau uji, kalau itu untuk contoh take video, tapi kalau untuk contoh kalian membuat skenario, kalian harus paham menjelaskannya. Oke? Jadi saya tidak mengusulkan untuk kalian buat kegiatan. Tapi kalau kalian bilang, Bu, saya mau video sendiri kegiatannya, apa sendiri kegiatannya, ya oke, no problem juga sih ya. Silahkan. Cuman saya membuat kalian tidak terlalu banyak membuat kolom dan sebagainya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, tadi Bu Ilu, kegiatan berapa? Pindah kegiatan 2. Oke ya? Kegiatan 4 pindah ke kegiatan 2, Ibu. Oke. Di situ menyusun menentukan dulu apa tadi ya? Mengumpulkan referensi. Referensi, Bu. Membuat leaflet, membuat video, mengupload. Kemudian setelah tadi membuat media edukasi, dirimu membuat grup WA sebagai sumber informasi tentang manfaat pijat bayi. Oke. Membuat grup WA. Melakukan evaluasi. Jeng, membuat grup WA ini dirimu mau bikin sendiri atau ini kan cuma membuat grup WA. Iya, Bu. Jadi masukin saja di setelah mengupload tahap kesekian. Karena itu kan termasuk media edukasi. Iya. Media dan alat ya. Kalau apalah pokoknya. Ya alat sih sebenarnya. Kalau WA itu kan alat komunikasi kan, alat membuat media. Jadi nanti cari WA itu termasuk alat atau apa ya kalau dari sisi komunikasi. Ya. Baik, Ibu. Kayak telepon, aplikasi, membuat sudahlah. Pokoknya dirimu sama dengan di sini kan mengupload gitu kan. Jadi dia membuat WA saja, membuat WA group. Baik, Ibu. Nah, karena WA group ini tempat dirimu memberikan informasi-informasi kan? Iya. Di situ ada interaksi nanti, iya ya, ada interaksi dengan ibu bayi. Oke. Membuat WA group.
dan membuat WA grup dan mengupload. Jadi dirimu buat WA langsung upload. Baik, Ya, Ibu. di tahapan setelah bla 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 kegiatan 2. Selanjutnya kegiatan 3. Kegiatan 3 membuat ini, oke. Dirimu melakukan penyuluhan tentang pijat bayi, tadi ya, kunjungan. Iya. Kemudian koordinasi dengan kader apa ini? Pada saat apa nih? Untuk apa nih? Untuk membantu sih Ibu. Soalnya saya kan masuk di Posyandu sama di mau di Oke, kelas. siap. Kemudian ini membagikan pretest, kemudian melakukan penyuluhan, kemudian D-nya post-test. Baik Ibu. Oke. Melakukan penyuluhan dan apa tuh kalau praktek? Apa ya? Simulasi, Bu. Anak ganteng memang. Siap. Simulasi. Baik Ibu. Jangan kasih tahu orang ya. Rahasia itu. Simulasi. Oke ya. Baik, Sudah? Oke. Sekarang dirimu melakukan tahap kegiatan sosialisasi. Oh ya, sosialisasi. Mana nih sosialisasi? Oke. Melakukan tadi ini kunjungan, menyiapkan tempat dan media edukasi. Sorry. Melakukan kunjungan tadi, menyiapkan tempat dan media edukasi untuk konseling. Menyiapkan tempat dan media edukasi. Ini tidak usah menyediakan tempat. Ini dirimu mau berkunjung kan? Kegiatan 2. Hah? Berkunjung ke rumah atau kemana nih? Enggak sih, bukan di puskesmas ada kunjungan ANC kan, jadi sekalian di situ rencananya Ibu. Oh, ya, berarti di mana itu kalau di ANC itu? Di ruangan sih Ibu, di ruangan. Oh, baik. Jadi berarti menyiapkan tempat, oke. Koordinasi dengan ibu dan melakukan konseling. Jadi tidak usah mengkoordinasikan. Ini maksudnya apa nih mengkoordinasikan? Bersedia menerima konseling sih Ibu. Oke, berarti menyiapkan tempat dan media edukasi. Jadi tidak usah satu tahap itu. Ini tak usah tahapnya. Langsung di sini melakukan, jangan koordinasi. Apa mungkin bahasanya ya? Persetujuan ya, menentukan meminta persetujuan dan melakukan konseling langsung. Baik ya. Oke. Jadi B hilang. C simulasi lah kan. Baik Ibu. Kan pijit-pijit di sini sedikit, pijit-pijit di sini sedikit gitu. Baik Ibu. Oke. Di sini tidak perlu pretest post-test kan? Nanti penyuluhan pretest post-test. Iya. Oke? Iya. Kemudian ini sudah tepat membagikan pretest, melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini perlu simulasi juga? Iya Ibu, sudah tadi Ibu bahas ini. Enggak, ini kan penyuluhan di mana nih penyuluhannya? Yang tadi Ibu. Oh, dirimu ini satu kegiatan dengan yang tadi, Jeng? Dengan Enggak, ini? kan Ibu sudah bahas ini untuk poin yang keempat tadi. Oh iya, tidak, tunggu bentar. Ini kegiatan 2 dan kegiatan 3 satu kegiatan, tidak toh? Enggak, berbeda Ibu. Oke, cocok. Jadi saya memastikan dulu berkoordinasi, membagikan pretest, melakukan penyuluhan. Setelah penyuluhan tuh penyuluhan dan simulasi saja langsung supaya D-nya post-test. Oke? Daripada simulasimu berdiri sendiri lagi, nanti berakhlaknya banyak lagi. Oke? Baik Ibu. Jadi langsung penyuluhan dan simulasi. Selanjutnya D-nya baru post-test, ya. Baik. Selanjutnya membuat grup WA, tidak. Selanjutnya melakukan evaluasi dan monitoring. A, mengumpulkan atau menilai, mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan post-test pretest lah. Oke, mengumpulkan post-test pretest. Kemudian menilai post-test pretest. Kemudian pertanyaannya begini. Bagaimana caranya dirimu bisa
adakah mereka, bisakah mereka, ini kan bayi, bisakah mereka ini dikasihkan kartu kontrol? Kartu kontrol untuk Misalnya apa, begini, Bu? oh enggak ya, saya kira ini tukang urut, dukun-dukun urut. Kalau dukun urut kan 3 kali datang ya, nanti bawa ayam Iya. putih, bawa ini beras putih, gitu ya, beras pulut. Nah, saya kira dukun urut nih. Kalau dukun urut kan kasih kartu kontrol, datang pertama, datang kedua, datang ketiga. Ini mau memantau anak-anak itu bagaimana, lebih sehat atau lebih apa, dari mana dong? Atau tidak usah lah, susah-susah. Dirimu kan hanya mau memantau pemahaman ibu Iya, hamil. pemahaman ibunya, Ibu. Oke. Berarti untuk dirimu di ruang konsultasi tidak pakai ini nih, tidak pakai pengukuran, ruang konseling. Di ruang konseling, Ibu. Boleh kayaknya dimasukkan practice sama post test. Kalau untuk saya supaya bisa melihat nanti apa, mengukur pemahaman yang meningkat seperti Baik, itu. Ya, jadi menyiapkan tempat dan media edukasi ini langsung saja melakukan pretest, membagikan dan mengerjakan pretest. Baik, Ibu. Karena kan langsung melakukan konseling habis itu kan? Iya. Oh, dirimu di sini kan asumsinya tempat itu kan sudah ada, toh? Dirimu tinggal berkunjung, langsung berarti pertama meminta apa tadi? Meminta kesediaan, Persetujuan. meminta persetujuan, luar biasa. Meminta persetujuan dan melakukan pretest. Jadi kalau dia setuju, langsung kasih pretest gitu. Oke. Kemudian di sini konseling dan simulasi langsung. Maksudnya kan kalau dia konsul begini, kita jelaskan, langsung ada lah pijat-pijat sedikit. Yang penting jangan di leher dipijat, langsung dicekek. Nah, D-nya post test. Oke? Baik, Ibu. Jadi pretest dari konseling dan pretest dari penyuluhan akan dikaji di tadi, melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya tahap terakhir adalah membuat laporan peningkatan pengetahuan ibu hamil. Bukan, ibu apa tadi? Baik, Ibu. Demikian, teman-teman semua. Jadi berapa kegiatan tadi ini sudah, Bu? Putu? 6 kegiatan, Ibu. Waduh, banyak sekali. Satu persiapan, 2 membuat media, kan? Iya. 3 konseling, 4 penyuluhan. 5 grup WA, 6 evaluasi. 5 grup WA sudah Grup masuk WA di media. saja. Oh iya. Oh, oke. Berarti Aman 5 ya? saja, Ibu. Aman, Ibu. Berarti 5. Teman-teman semua, mohon kalau ada yang punya kegiatan mirip, dirubah-rubah dulu sekarang. Ya, disesuaikan dulu. Mirip dengan Ibu Putu punya. Untuk 3738. Di output silakan mendapatkan arahan, oke, gambaran umum, oke. Taruhlah dalam kurung bukti-bukti yang akan kalian tampilkan. Ya, berarti di sini output bukan output strap hasil. Output strap atau output langsung dalam kurung atau output dan bukti. Nah, nanti buktinya di dalam kurung aja. Itu ada dokumentasi. Kalau kalian rapat pasti ada notulen atau kalian ngobrol-ngobrol ya, atau kalau kalian koordinasi ada apa. Oke? Bu, izin Bu, berarti ya. Untuk dokumentasinya nanti dimasukkan di alur itu, Bu? Iya, jadi nanti kalian kan foto cekrek. Untuk yang saya bilang tadi kan kayak bikin leaflet, kan kalian bukan bikin kegiatan leaflet, di tahapan kan? Siap. Nah, tapi di tahapan itu kan sebenarnya tahapan itu kalau kayak kegiatannya membuat leaflet berarti tahapannya merancang, membuat, mencetak. Tapi karena kalian membuat leaflet itu bukan kegiatan, tapi tahapan. Maka nanti pembuktiannya yang akan menjadi alur. Pembuktiannya adalah 1, merancang misalnya, membuat, kemudian mencetak. Begitu ya. Jadi kalau tahapan dari atas ke bawah. Kalau alur, maksudnya kalau yang saya maksudkan untuk penjelasan tahapan itu rangkaiannya dari
boleh mau rangkai ke bawah ke samping, yang penting rangkaian pembuktiannya itu dari merancang sampai mencetak. Habis ini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke kontribusi terhadap visi misi. Ini visi misi kabupaten langsung ya. Kemudian penguatan nilai OPD untuk semua teman-teman. Nilai berakhlak ini selain personal, core value kita juga core value bagi organisasi. Jadi organisasi kita juga nilainya seharusnya sudah berakhlak. Cuman memang sosialisasinya itu belum sampai ke daerah-daerah. Belum sampai mengerucut ke bawah sekali. Jadi kalian tetap penguatan terhadap nilai organisasi yaitu berakhlak. Ya. Jadi seperti apa sih kegiatan yang kalian buat itu menguatkan nilai berorientasi pelayanannya si organisasi, kompetennya si organisasi. Kemudian penjadwalan pun nanti kalian sesuaikan ya. Penjadwalan saya sepakat seperti ini karena ini bukan urut-urutan ya, tetapi hanya nomor saja ini kegiatan ini. Begini. Jadi boleh kalau kalian ada yang mau dikerjakan di tanggal sebelumnya ya, untuk apa persiapannya mungkin atau apa, silakan. Ini kalau ini melakukan penyuluhan di minggu pertama ini apa, Bu? Minggu pertama koordinasi ya. Koordinasi ya. Posyandu rencananya Ibu. Apa nih, berkoordinasi atau melakukan penyuluhan? Sudah semua sih Ibu, karena minggu pertama itu. Oh iya betul, karena kan tapi tunggu dulu. Membuat media edukasi kan, oh ya, jadi kalian kalau melaksanakan, usahakan media edukasinya selesai dulu baru penyuluhan ya. Iya, iya Ibu. Oke, jadi nanti kalau memang media jangan full begini, kalau memang hanya 2 minggu berarti dibagi 2 dong ini, gitu ya. Jangan sorry, ini per minggu. Iya, per berarti minggu. Seminggu ini kasihlah seminggu itu membuat edukasi atau per hari. Jadi bagi 7 ini nanti anggaplah 3 hari membuat edukasi. Jadi tidak semua full begini, ya. Timetable-nya itu harus lebih ini. Schedule-nya lebih jelas, ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu santailah. Biasa-biasa saja, yang begini saja. Oke teman-teman, sampai di sini maaf kalau saya agak lebih detail. Kenapa? Karena saya berharap kalian pemahamannya full. Jadi saya tidak ulang-ulang lagi. Kalaupun saya periksa nanti sudah tinggal periksa hal-hal kecilnya. Tidak mengulang lagi. Oke? Saya langsung lihat kalau Ibu ini langsung dari atas. Teman-teman yang belum saya periksa dari pendahuluan nanti kita ulang ke pendahuluannya. Cuman ini sengaja saya periksa supaya teman-teman yang lain tidak menunggu kosong untuk coaching sama saya sambil perbaiki ininya, latar belakang pendahuluan. Oke, untuk pendahuluan silakan kalian mainkan saja apa yang kalian inginkan. Tapi yang pasti jangan lupa merujuk pada aturan. Pakai perlan. Kalau kalian pakai perlan nomor 1 2021 berarti menceritakan tentang 1 tahun itu ya. PNS yang ASN yang waktu tunggunya mungkin. Kalau yang nomor 10 berarti kalian menjelaskan tentang yang berakhlak. Atau juga bisa kalian mengerucut ke perlan apa ya, surat edaran atau apa itu yang nomor 14 atau nomor 13. Kalian cari, kalian share sama teman-teman di kelompok 2 kelompok kalian ini. Pelatihan, aku tambah Nah, kalau saya mengajak teman-teman, silakan bagaimana pola kalian. Saya menggambarkan bahwa kalau saya silakan dari yang hal luas dulu pendahuluannya. Yang penting dia akan masuk ke bahwa kalian sekarang sedang dilaksarkan dan ditugaskan membuat habituasi yang kalian ambil lokusnya di unit kerja kalian dengan kondisi saat ini sebagai berikut. Kondisinya seperti apa? Misalnya banyaknya apa bla 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 bla. Dan dari kondisi tersebut silahkan kalian berikan data pendukung, data penunjang. Misal pijat bayi.
kalau mau dibuatkan data, carikan data yang terkait, misalnya persentase bayi yang apa dan bla bla. Boleh se-Kota Palu, atau kalau memang tidak ada data Kota Palu, naik aja ambil data nasional atau se-Sulawesi. Yang pasti ada data yang mendukung. Setelah itu, barulah kalian sampaikan bahwa dari kondisi di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut. Rendahnya bla 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 atau tingginya bla 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 bla. Dari permasalahan itu, dan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang terkait dengan kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Tidak usah dijelaskan karena kalian sudah menarasikan di belakang. Di belakang. Kemudian juga permasalahan tersebut sudah melalui analisis validasi dan penentuan masalah, apalah analisis melalui APKL, bla bla bla, untuk menentukan kualitas permasalahan tersebut, sehingga penulis mengangkat solusi untuk menyelesaikan itu berupa apa yang kalian angkat, misalnya meningkatkan pemahaman bla bla bla. Kemudian kalian masukkan dampak isu, catat ya dampak isu. Apabila isu tadi tidak diselesaikan, maka apa yang terjadi? Jadi begitu isi pendahuluan ya, terakhirnya ada dampak isu. Atau dampak isu itu terserah kalian taruh di mana, yang penting ada dampak isu. Demikian teman-teman. Kemudian masuk tujuan. Tujuan ini tolong di breakdown lebih jelas, bahwa ada dua. Satu, tujuannya adalah penyelesaian permasalahan. Tujuan kedua adalah penerapan aktualisasi nilai-nilai aparatur sipil negara. Jadi kalau kayak ini masih harus tolong agak luas sedikit ya, supaya terasa dan kalian tuh agak berakhlak begitu. Gitu. Oke, kemudian tolong periksa ya, ini sudah oke. Oke, kemudian kedudukan peran. Oke, terima kasih teman-teman. Bu Ilu, terima kasih. Teman lain, mohon diperhatikan seperti yang sudah saya jelaskan untuk contoh Bu Ilu. Kita sebenarnya sampai jam 9 ya, tapi saya mengambil sedikit lagi waktu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? 3738, silakan bertanya. Adakah? Bu Nirwana, Tabe, silakan. Izin bertanya Ibu, untuk aturan kertasnya, aturan tulisannya bagaimana Ibu? Tidak ada baku, yang pasti kertas yang sesuaikan aja. Kalau kertas laporan itu kan biasanya kuarto ya? Bagaimana? Saya nggak ngerti. Kuarto ya? Tergantung. Kuarto Ibu, A4. A4 ya? Oh ya sudah. Oh ya. Selanjutnya bikin seperti skripsi saja lah, 433 segitu. Times New Roman boleh, yang normal-normal, Arial boleh ya. Fontnya 12 boleh, silahkan ya. Kasih Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya mau bertanya. Oke. Ibu tadi Silakan. kan untuk penguatan nilai OPD itu Ibu bilang yang berakhlak, itu apakah yang dari tabel yang keterkaitan substansi mata pelajaran atau kita kaitkan sendiri? Jadi itu keterkaitan kegiatan dengan berakhlak. Jadi kegiatan kalian apa? Misalnya kegiatan kalian membuat media. Apakah pembuatan media itu berpengaruh terhadap berakhlaknya organisasi? Kalau saya berpengaruh. Kenapa? Karena otomatis meningkatkan, otomatis terkait berorientasi pelayanan kan? Iya Bu. Iya. Memahami kebutuhan masyarakat. Terkait kolaborasi, terkait semuanya memang Bu Andri ini luar biasa. Pak Andri, jangan, Mas Bro, coba lihat namanya temanku itu ada Andri perempuan, Haryanti, Kumila, Kamila, lebih ke perempuan-perempuan semua. Iya Bu. Bagaimana Pak Irsan? Jangan ketawa, serius. Ya kayak Jessica Mila itu keluarga saya juga. Iya, makanya tadi saya langsung bilang ibu. Jadi pasrahlah dirimu dulu. Berarti gantengmu itu tingkat dewa sampai dia agak kemanis. Kayak Korea-Korea begitu kan?
Iya, berarti lebih manis daripada perempuan. Ya, nyaris. Jadi kalau artis-artis Korea itu, kalau saya lihat orang itu seperti perempuan sudah. Tidak maco. Maaf Pak Andri. Maksudnya dirimu masih di golongan maco karena bukan artis Korea, begitu. Oke deh. Teman-teman, tidak ada pertanyaan? Aman? Sekarang saya mohon contoh satu lagi, tapi bukan dari kesehatan. Di kita ini siapa yang dari instansi terkait lainnya ya? Misalnya PU kah? Apakah yang lain? Bisa raise hand? 38 dulu, 38. Pak Irsan dari mana? Dari farmasi, Bu. Kayaknya cuma Pak Andri. Cuma Pak Andri sendiri, Bu. Cuma Pak Andri saja Kesehatan. kesehatan. Dari mana, Ki? Dia. Saya izin, Bu, perhubungan. Oh, tapi dirimu kan sudah maju waktu itu. Siap. Pak Andri, tahu Sudah, tidak Bu. kenapa saya panggil dirimu Ibu? Karena bukan Haryanto, satu di sini, Haryanti. Oh, siap, Bu. Oh, pantas. Sudah, saya sudah rubah. Sudah kembali laki-laki lagi jadi dirimu. Andri Haryanto. Oke, kalau begitu aman. Sekarang teman-teman, tapi berarti semua kalian kesehatan ya? Berarti nyambung-nyambungnya ke arah sana. Nah, sekarang saya tanya dulu, 37 ada yang dari instansi apa? Tidak ada juga? Oke, teman-teman, kalau begitu, sorry, Pak Rida silakan. Oh, Pak Rida, iya. Tunggu saya lihat dulu dirimu. Sudahlah, dirimu sudah diperiksa kesehatannya, kesehatan mental. Bapak Ibu, teman-teman, karena kalian sudah mendapatkan informasi ya yang agak lengkap tentang bagaimana kegiatannya, kemudian bagaimana pendahuluannya. Jadi kalian sudah bisa membuat kalian punya dulu lebih sempurna, gitu ya. Saya takut menjanjikan bilang mau sore mau kapan, tapi seperti tadi malam tiba-tiba kucur-kucur kita Zoom-nya jam 10 malam dengan 37. Kenapa? Karena memang waktunya saya harus membagi dengan teman-teman di grup-grup lain. Nah, dan alhamdulillah kita bisa running di jam 10 malam. Tapi sudah menguap-nguap semua, sudah tidak masuk di otak itu saya lihat tadi malam. Tapi tidak masalah. Sekarang fix sudah teman-teman bisa perbaiki. Berikutnya saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk menampilkan yang sudah kalian finishing sejak yang kalian rasa sudah lebih berkesesuaian dengan yang sudah saya koreksi-koreksi. Siapa nih? Adakah yang mau raise hand? Karena kalau tidak ada, kita tutup pertemuan. Kita pertemuan lagi bisa besok, bisa sebentar saya cari waktu. Tapi paling 1-2 orang saja. Dan saya akan mengundang tetap dari 2 kelas ini supaya sekaligus. Oke, Bu Linda silakan. Saya kirim ke Ibu. Oke, silakan dikirim. Tadi ada juga Bu Guntari, siapa ya? Yang Bu Guntari ini siapa ya? Di sini. Saya, Bu. Itu dirimu sudah perbaikan ulang atau? Belum pernah Ibu koreksi. Makanya saya masih Oke. bingung apakah Ya. ada yang mau ditambahkan. Tapi sudah diperbaiki sesuai apa yang saya sampaikan ke teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah disesuaikan? Sudah. Oke. Tapi saya belum Ibu yakin. sudah dikirim, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu Linda, saya lihat dulu Ibu Utami punya, ya? Oh iya, Bu. Oke. Ini Ibu Utami? Iya, Oh, iya. Ibu. Saya tadi sempat periksa pendahuluan, berarti ini belum diperbaiki pendahuluannya ya? Belum, Bu. Oke, berarti silakan perbaiki. Dan ini sama sekali belum seperti yang tadi kan? Betul? Belum, Bu. Masih sebelum pemaparan Ibu Nilu tadi, Bu. Ya. Tapi dirimu sudah bisa menyesuaikan dengan Ibu Nilu kan? Insya Allah bisa, Ibu. Dan saya tidak periksa lagi ya. Jadi nanti seperti tadi lah sudah penjelasannya. Tujuan, oke.
Kalau masih bisa ditambahkan, tapi kalau tidak sudah begini aja. Identifikasi isu, kurangnya kunjungan, kurangnya edukasi, tidak tersedianya papan informasi, tidak adanya alat dan bahan. Oke. Validasi isu. Oke. Bu siapa panggilannya? Bu Utami ya? Ya. Bu Utami seperti tadi, nanti tolong disesuaikan ya. Kalau melihat contoh tadi bagaimana? Di sini memenuhi syarat dengan tidak kan? Bukan prioritas. Boleh ya? Maaf Bu, bisa diulang Bu, tadi putus-putus. Oke. Bu Utami ini. Ya Bu. Ini kan mohon teman-teman semua. Sorry, ini saya sudah tampilkan atau belum? Belum ya? Belum Ibu. Oke. Bu Utami, tadi pendahuluan saya tidak periksa lagi ya. Nanti disesuaikan seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian analisis isu. Ini sudah oke. Ini untuk semua teman-teman mohon perhatian supaya saya tidak berulang-ulang. Bisa ya? APKL. Tolong di sini kalau APKL, kalau dicentang, dia bukan prioritas. Keterangannya adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bisa ya? Semua ya? Untuk semua. Siap, Bu. Oke. Dan ini kalau 3 ini tidak ada 1 dicentang berarti tidak memenuhi syarat. Tidak ada 2 dicentang berarti tidak memenuhi syarat, seperti itu. Berarti APKL ini cuma 1 yang memenuhi syarat, maka tidak perlu di USG. Bisa ya? Karena USG Siap, ini Bu. kan untuk menentukan. Nah, kalau sudah begitu. Begitu penjelasannya. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan permasalahan, nanti Ibu Utami sesuaikan negatifnya ya. Kalau ini sudah negatif berarti sangat oke. Baik Bu. Kemudian identifikasi penyebab masalah, oke, pakai ini. Peningkatan peningkatan. Nah, tekanan darah yang tidak terkontrol dan resiko oke. Tadi ini kan kunjungan yang menjadi permasalahannya kurangnya kunjungan kan? Iya Bu. Oke, berarti ini belum tepat. Ini di sini tetap kurangnya kunjungan. Iya Bu. Ya, tidak usah peningkatan tekanan. Kemudian berarti kalau kurangnya kunjungan, berarti silahkan penyebab-penyebabnya itu ditentukan. Kalau kurang kunjungan berarti apa penyebabnya akan sampai kurang kunjungan? Kurangnya motivasi untuk datang ke pustu. Oke, 1. Yang berikut. Dari lansianya biasanya lupa Bu. Untuk kunjungan berikutnya. Oke. Siap. Lansia jarang berkunjung. Oke. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya Bu Utami ya. Ya. Gue emosi.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bu Utami, Tabe, kita lanjut ya. Bu Utami, masih ada buat Bu Utaminya masih ada? Masih, Bu. Oke. Jadi di sini di kepala ikannya tadi sama dengan permasalahan yang di atas. Oke ya? Ya, Bu. Kemudian penyebab-penyebabnya tadi yang Ibu sampaikan tadi apa ya? Jarang hadir ya? Apa tadi ya? Iya. Oke. Kurangnya kunjungan lansia. Oke. Kenapa kunjungan lansia kurang? Karena pemahaman bisa apa pemahaman Kurangnya motivasi kepada lansia untuk datang ke pustu berkunjung untuk Oke, berarti satu kurangnya motivasi, kedua apa? lansia sering lupa pada jadwal. Iya, oke. Ya, lupa apa jadwalnya ya. Lupa, kemudian apa lagi ya? Kurangnya ini apa? Dukungan keluarga untuk Oke, mengantar. siap. Jadi hal-hal itu yang Ibu Utami jadikan penyebab. Boleh ya? Baik, Atau memang saya tanya dulu Ibu Utami. Apakah ini yang Ibu Utami mau selesaikan? Kalau ini yang Ibu Utami mau selesaikan, berarti peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dan resiko komplikasi pada lansia, tingginya peningkatan tekanan darah yang tingginya kasus peningkatan tekanan darah, apakah ini? Bukan? Bukan, Bu, sebenarnya yang mau saya selesaikan supaya lansia yang menjadi peserta posyandu lansia tiap bulannya itu untuk kontrol ke pustu itu lebih banyak. Iya, berarti bukan ini ya? Baik, Bu. Iya. Nah, kalau maksud saya, kalau memang ini berarti kita tinggal ganti di atas itu ganti ini, tingginya kasus peningkatan tekanan darah. Begitu. Tapi kalau yang tadi yang ternyata tingginya kasus tidak berkunjung itu, berarti Ibu Utami memperbaiki sedikit ini tulang-tulang ikan, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Kalau itu berarti nanti di penyebab masalahnya juga berubah ya? Baik, Bu. Berarti di gagasan idenya juga sedikit berubah. Boleh ini memberikan motivasi dan himbauan, memberikan ini juga ke keluarga kan? Iya, Bu. Jadi tadi nanti tulang-tulangnya disesuaikan. Deskripsi gagasan, memberikan motivasi, menganjurkan. Oke. Gagasan, memberi motivasi. Untuk Bu Utami, kurangnya kunjungan, di gagasan ini langsung saja tadi. Peningkatan kunjungan lansia di pustu, bla bla bla. Oke? Baik, Bu. Baik. Di sini, berdasarkan masalah prioritas yang ditemukan, maka gagasan yang diambil adalah meningkatkan kunjungan, bla bla bla. Ditulis juga di sini dulu gagasannya, ya. Sebelum dirimu pindahkan ke sini, oke? Baik, Bu. Oke. Teman-teman mohon yang lain langsung merubah-rubah ya, sekalian supaya sebentar saya periksanya sudah tidak ada permasalahan yang sama. Lanjut, Bu Utami, Tabe ini memberikan motivasi edukasi tentang ini. Ini boleh enggak Ibu Utami sesuaikan dulu tahap ini di sini kegiatan persiapan. Ibu Utami mau bikin sosialisasi atau tidak? Mau buat sosialisasi pada saat ini, Bu, posyandu lansia bulanan di pustu, Bu. Oke. Berarti boleh enggak ya saya langsung rubah-rubah saja ini Bu ya supaya cepat ya? Boleh, Bu, silakan. Oke. Langsung catat di sini persiapan aktualisasi kegiatan 1. Oke? Langsung catat kegiatan 2 membuat konsultasi dengan mentor. Oke? Baik, Bu. Ya, tahapan 1 tadi ya, di kegiatan 1. Kegiatan tahapan 2 penjadwalan pertemuan dengan lansia. Tahapan 2, oke? Iya, Bu. Oke. Boleh ini susun materi, boleh, tapi nanti kita lihat. Oh, dirimu. Oke. Sosialisasi, ya. Jadi yang lain ini di skip semua dulu ya.
kita masih sampai di penjadwalan tadi ya, Bu Utami. Iya, Bu. Selanjutnya, di sini bukan mengatur penjadwalan. Oh, dirimu mau mendata. Iya, Bu. Karena data dari posyandu lansia itu banyak sekali biasanya yang datang, tapi untuk kontrol kembali ke pustu mengenai tekanan darahnya itu tidak banyak, Bu. Jadi saya mau data semua siapa saja lansia yang memiliki riwayat hipertensi, kemudian saya data, kemudian saya bikinkan jadwal perorangan sesuai dengan jadwal dokter jaga di pustu, Bu, setiap minggu 3 kali. Berarti dirimu bikin kegiatan 2 adalah pendataan dan penjadwalan. Kegiatan 2. Oke? Baik, Bu. Bu Utami, Ya. Tabe ya, tadi kan tahapan 2, kegiatan 1, saya bilang penjadwalan. Iya. Toh? Iya, Bu. Hapus dulu ya, maksudnya coret aja dulu. Ya, kita taruh pendataan dan penjadwalan itu di kegiatan 2. Kegiatan 2. Iya. Jadi pendataan dan penjadwalan. Maka kegiatan tahapan 1-nya pendataan lansia ini tetap ya? Ya. Mendata lansia hipertensi, oke. Berarti ini dirimu mendata, kan? Siap, Bu. Gitu. Ya, Bu. Oke, tahap 1. Tahap 2, menjadwalkan atau penjadwalan kunjungan. Oke. Berarti ini dirimu mau mengatur penjadwalan, begitu? Iya, Bu. Oke. Ini sudah disesuaikan dengan jadwal dokter, toh? Iya, Bu. Jadi Tabe di sini bahasanya jangan jadwalkan kunjungan, penjadwalan kunjungan berikutnya yang disesuaikan dengan jadwal kunjungan dokter. Bolehlah, sudah. Tinggal dirapi-rapikan. Ini memberikan catatan kecil untuk lansia atau keluarga. Oke. Ini maksudnya dirimu, tunggu dulu, penjadwalan dan pendataan dan penjadwalan ini pada saat bertemu langsung dengan lansianya, begitu? Pada saat selesai sosialisasi pada saat ini, Bu, jadwal posyandu, kan kalau posyandu itu lansia itu banyak berkunjung. Karena ada ini selesai sosialisasi, begitu? Iya, sosialisasi setelah bertemu, jadi bisa saya data, kemudian saya bisa bikinkan jadwalnya. Ya, jadi begini, dirimu di sini bikin materi edukasi pentingnya mengontrol darah, kan? Iya. Tapi sosialisasi itu dirimu mau sosialisasi tentang lansia juga? Tentang tekanan darah saja, Bu. Untuk lansia. Oke. Berarti kegiatan 1 tahap 2 membuat materi edukasi. Ini. Oke? Iya, Bu. Oke. Berarti masih tahapan 1 yang belum ada di kegiatan 1. Kemudian dirimu sosialisasi ini kegiatan besar atau mau dijadikan tahapan? Sosialisasi ini kayaknya tahap kegiatan besar. Dirimu mau mengukur pemahaman atau tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak mengukur hanya pemahaman. Memberikan motivasi saja, Bu, supaya lansia yang datang pada saat kunjungan posyandu lansia itu bisa mau datang lagi untuk kontrol tekanan darahnya. Berarti dirimu perlu tidak kasih kartu kontrol ke mereka? Kalau kartu kontrol saya rasa tidak perlu, Bu. Nanti bagaimana monitoring? Mereka datang waktu sosialisasi kemudian datang lagi? Mau monitoringnya ada buku sendiri, Bu, di pustu itu untuk kunjungan, Bu. Maksudnya untuk sekedar preketek kalian punya ini, hasil kerja ini. Oh, boleh, Bu. Iya, karena tapi bisa juga memakai buku yang di sana. Bisa juga mengukurnya. Cuman kan ceritanya ini hanya sekedar preketek lah, karena ceritanya kan dirimu mau mengukur, nanti kan mau mengukur bagaimana pencapaian keberhasilan dari sosialisasi mengajak memotivasi mereka datang. Iya, Bu. Nah, kalau kita tidak punya alat ukur, maka gimana gitu, ya? Baik, Bu. Oke.
Atau bagaimana kalau memang dirimu tidak mau bikin itu, berarti bisa mengukur dari buku daftar kunjungan. Boleh juga dibuat, Bu, supaya bisa kita kontrol berapa yang terdata lansianya Nah, pada itu saat maksud saya. posyandu dan berapa yang berkunjung kembali setelah dilakukan Ya, sosialisasi. itu maksudnya. Boleh ya? Boleh, Bu. Dan di kartu itu dirimu masukkan kunjungan pertama berapa tekanan darahnya, dan jadi bisa dimonitoring. Oke? Itu di kegiatan berapa, Bu? Jadi membuat kartu kontrol itu di kegiatan 1 tahapan 3. Oke? Baik, Bu. Oke. Berarti di kegiatan 2 dirimu melakukan sosialisasi. Tahap pertama melakukan kartu kontrol, membagikan kartu kontrol, mungkin ya, karena kan kartu kontrol pas mereka datang sosialisasi kan langsung tuliskan namanya, misalnya kalau memang mau diukur tekanan darahnya silakan, kalau tidak bagaimana lah, yang penting mereka pegang itu kartu kontrol. Oke? Baik, Bu. Kemudian tahap 2 sosialisasi, tahap 3 tanya jawab, diskusi. Oke? Baik, Bu. Oke. Kemudian kegiatan 3. Kegiatan 3 pembuatan penjadwalan dan pendataan dan penjadwalan, ya. Oke. Tahap 1 pendataan, tahap 2 penjadwalan, tahap 3 apa? Memberikan catatan kecil untuk keluarga bla bla bla. Ini bisa langsung di kartu kontrol. Boleh begitu? Boleh, Bu. Nah, berarti memberikan catatan kecil ini sudah dimaksud dengan kartu kontrol. Oke ya? Iya, iya. Ya, jadi kartu kontrol ini dibuat di kegiatan 1. Berarti Jeng, di kegiatan sosialisasi tidak usah memberikan kartu kontrol. Hey, atau kalau dirimu mau lebih masuk di akal, begini. Kalau dirimu mau masuk akal, saya rencananya bikin sosialisasi itu gabung di pengaturan penjadwalan kunjungan ini. Karena dia kan satu kali kerja ini tuh, satu kali kegiatan kan? Iya, Bukan kegiatan yang berbeda kan? iya, di hari yang sama, Bu. Yoi, jadi dia satu kegiatan karena nanti pembuktianmu harus 1 kali. Kita rubah lagi ya. Berarti sosialisasi itu masuk di sini. Jadi kegiatan 2 ini langsung, jadi hapus semua tadi sosialisasi, masuk kegiatan 2, sosialisasi dan penjadwalan kunjungan. Oke? Baik, Bu. Tahapnya 1, sosialisasi. 2, pendataan. 3, penjadwalan. 4, pembagian kartu kontrol. Oke? Baik, Bu. Itu kegiatan, jadikan kegiatan 3. Pertanyaannya kenapa, Bu? Karena kegiatan 2, dirimu membuat media sosialisasi. Oke? Di membuat media sosialisasi, materi itu toh, dirimu bikin leaflet atau tidak? Tidak? Tidak, Bu. Oke. Berarti mencari referensi, kemudian membuat materi, kemudian membuat kartu kontrol. Sudah? Berarti kegiatan 1 tinggal koordinasi dengan konsultasi dengan mentor. Kemudian apa? Karena membuat kartu kontrol sudah pindah di membuat media sosialisasi. Oke. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke. Kegiatan 4, monitoring evaluasi. 1, mengumpulkan kartu kontrol. 2, mengevaluasi atau menilai kartu kontrol atau apa ya. 3, membuat laporan perkembangan jumlah bla 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 yang datang ke puskesmas. Oke?
Bu Utami, boleh Iya. bantu saya? Ibu baca lagi apa ya? Ibu baca lagi dari kegiatan 1. Kegiatan 1 untuk memberikan motivasi dan edukasi tentang pentingnya kontrol tekanan darah secara rutin kepada lansia pada saat kegiatan posyandu. Cinta, boleh itu memberikan ini sudah dihapuskan tadi. Menjadi kegiatan persiapan Iya, kegiatan. persiapan kegiatan ini Bu, pendataan pasien lansia. Oke. Jadi tahapannya apa saja? Meminta persetujuan mentor, Bu. Oke, yang kedua? Terus membuat materi edukasi. Stop. Materi edukasi sudah pindah jadi kegiatan ya? Iya, Bu. Sudah materi edukasi itu sudah hapus, sudah jadi kegiatan. Membuat media edukasi. Kegiatan 2. Sudah dicatat tadi kan? Sudah dicatat? Iya, Bu, sudah. Oke. Membuat media edukasi itu tahap 1. Tahap 1 kegiatan 2, Bu. Kegiatan 2 apa kegiatannya? Coba baca. Kegiatan 2 sosialisasi, Bu. Berarti saya cepat sekali tadi ini bicara ya. Kegiatan 2 itu membuat media edukasi. Oh iya, membuat media edukasi. Iya, digabung dengan ini, Bu, pendataan dengan membuat. Oh, no, salah. Sekarang begini. Apa mendata penjadwalan kegiatan? Ibu pakai pulpen enggak? Pakai pulpen enggak? Atau pakai laptop? Saya cuma ketik, Bu. Pakai pulpen. Ada pulpen? Ya, ini sih, Bu. Tunggu. Ada? Sudah pulpennya? Ya, Bu, ada. Oke, langsung catat. Kegiatan 1, persiapan. Persiapan. Kalau teman-teman lain nanti lebih fikskan dulu ya. Oke, kegiatan 1 persiapan, tahapannya tahapan 1 melakukan konsultasi. Kegiatan 2. Boleh kegiatan 2? Tunggu, Bu. Sudah, Bu. Kegiatan 2, membuat media sosialisasi. 1, mencari referensi. 2, membuat materi. 3, membuat kartu kontrol. Bisa? Bisa, Bu. Nanti dikembangkan ya, jangan cuma yang saya sebut-sebut itu ya. Maksudnya kalimatnya dilengkapkan. Kegiatan 3, melakukan sosialisasi dan penjadwalan. Saya tidak ulang lagi ya. Kegiatan 4, saya tidak ulang lagi. Sekarang kita kembali ke kegiatan 1. Kegiatan 1, tahap 1 konsultasi, tahap 2, 3 sudah ada tahapannya? Tahap 2 referensi materi. Tahap 3 sosialisasi dan penjadwalan. Oke, berarti itu dihapus semua sudah. Kan sosialisasi penjadwalan itu sudah pindah jadi kegiatan 3 kan? Iya, Bu. Oke. Berarti tahap 1 melakukan konsultasi, tahap 2 dirimu tidak cari jadwal di posyandu atau apa? Dilihat apa menentukan jadwal? Kalau jadwal posyandu lansia, Bu, setiap tanggal 3 bulan berjalan, Bu, di Pustu Huntarpeto, Bu. Ya, anggaplah dirimu tidak tahu kan? Jadi lihatlah itu. Jadi tahap 2-nya itu menentukan atau menyesuaikan apalah pokoknya cari jadwal untuk sosialisasi. Begitu. Koordinasi penjadwalan untuk sosialisasi. Iya. Anggaplah nanti ada yang tidak jadi apakah gitu. Pergi konfirmasi jadwal ceritanya. Kemudian tahap 3-nya sosialisasi dan penjadwalan, Bu. Sudah tidak, Cinta? Itu sudah dihapus. Oh iya ya. Berarti tahapan ketiganya ada yang bisa bantu saya? Tahapan kegiatan ketiga kira-kira apa bagus ya?
Ada teman lain, tolong bisa dibantu. Ibu Utami, apa sih yang mau dibikin lainnya? Ini Bu, pembuatan kartu apa? Kartu kontrol, Bu. Tadi itu sudah pindah di pembuatan materi, Cinta. Oh iya. Untuk semua teman-teman, tidak ada lagi yang langsung ketik di laptop ya. Tolong kalau cuma mengetik pelan-pelan, langsung tulis tangan semuanya, perbaikan-perbaikan ya. Supaya tidak, di sini kita memberikan pelatihan tentang apa tekanan darah, saya pecah pembuluh darah di sini. Stres ganti. Begitu ya. Atau Ibu Utami, hapuskan saja tahapan begini. Jadi kegiatan 2 Bu Utami membuat membuat materi sosialisasi, jangan media. Materi. Media. Jadi materi. 1 mengumpulkan referensi, 2 membuat, 3 dirimu mau cetak tidak itu media sosialisasi itu? Rencananya tidak Bu, saya cuma memberikan edukasi langsung. Kenapa tidak dicetak saja? Itu sudah oma-oma mana paling orang lupa lagi itu nanti. Oh boleh Bu. Ya, cetak supaya jadi leaflet. Karena dirimu kekurangan kegiatan, ya. Jadi membuat leaflet untuk sosialisasi atau apa, atau membuat materi sosialisasi berupa leaflet, dalam kurung leaflet, ya. Baik. Oma-oma itu, lansia itu dikasih leaflet supaya dong ingat. Kemudian membuat kartu kontrol pindah di tahapan 3. Bisa? Bisa Bu. Jadi catat kegiatan 1 konsultasi, kemudian 2 membuat materi, konfirmasi apa itu? Jadwal ya? Ya, jadwal. Konfirmasi jadwal sosialisasi, 3 membuat buku kartu kontrol. Oke? Iya, Bu. Oke. Kemudian membuat media sosialisasi tadi atau membuat materi sosialisasi dalam kurung leaflet. Demikian, sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup, Bu. Oke. Ibu Utami, jadi nanti disempurnakan latar belakangnya, disempurnakan semua ya. Baik. Keterkaitan nilai dan tadi tahapan-tahapannya. Saya takut tidak sempat diperiksa lagi, maka periksa baik-baik. Cara periksanya bukan hanya memeriksa begitu saja. Ini untuk semua teman-teman ya. Tetapi tolong memeriksa itu dengan berpikir menyesuaikan alur kegiatan kita. Sehingga kalian yang harus lihat, oh ini Ibu Dewi salah bilang ini kayaknya, karena tidak cocok. Karena bukan saya yang mengerjakan kan, kalian yang mengerjakan. Makanya kalian yang lebih tahu seperti apa alurnya. Gitu ya. Untuk semua teman-teman. Dan Ibu Utami dan Ibu Putu sudah selesai. Nanti Pak Irsan, Pak Andri, Ibu Ambar, nanti kita periksa untuk latar belakang. Tapi tolong latar belakangnya sudah diperbaiki jadi yang tepat. Kemudian tadi saya sempat mau mengajak siapa ya tadi? Siapa ya tadi ya? Nanti mungkin Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Linda mohon dimaafkan dulu. Kayaknya di sini tuh sudah tersekat sekali. Ya Bu. Nanti ini waktu kayaknya saya sudah masuk buol. Jadi saya izin dulu. Nanti saya carikan waktu kita ketemu biar 1 jam 2 jam atau 1 jam seperti semalam. Yang bisa memperbaiki yang lebih fix langsung masuk saya ini. Bu Linda, kalau kita bikin pertemuan besok kelas 37 kan? Iya Bu. Bu Linda langsung angkat tangan untuk minta pertama, ya? Oh iya. Tapi saya tidak lagi karena pasti saya lupa. Jadi Ibu Linda langsung resen. Iya Bu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau ada yang membuat teman-teman kurang berkenan di hati, ya. Karena sejatinya teman-teman bisa bayangkan, bisa rasakan. Kalian membuat untuk kalian punya 1, kalian sudah pusingnya minta ampun. Pusing atau tidak? Pusing, Bu. Ya, pusing, Bu. Yoi. Kalian bisa bayangkan tidak?
saya berhadapan dengan hampir 9 kelompok seperti kalian. Berarti 9 kali 10, 90. Dan saya harus tetok-tetok seperti tadi, teman. Apakah saya begitu? Ya, jadi saya mohon dimaklumi sekali untuk untuk bisa sama-sama berjalan berkesesuaian. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang membuat kalian tidak berkenan, dan terima kasih. Saya cari waktu lagi, insya Allah. Demikian teman-teman, saya masuk lagi di kelas sebelah dan tunggu saja berita. Tapi kalau berita saya tidak hadir, tidak datang di grup, berarti besok. Tapi saya insya Allah usahakan kalau memang ada selipan-selipan biar cuma setengah jam, kita bisa maju 2 orang, ya. Terserah 2 orang itu siapa, nanti kita lihat di jam ketemunya. 3738 saya selalu gabung seperti ini ya, supaya kalian bisa terus mendapatkan informasi dari mana saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke di sini ada Pak Indro, ada Pak Adi. Pak Indro. Siap. Rims. Siap. Terima kasih Bu Dewi. Ya, silakan Pak Adi. Dan untuk yang merekod silakan nanti setelah selesai pelaporan langsung di. Oh, lapor ya, silakan. Iya. Cuman mungkin nggak usah disebutkan angkatannya, kelompoknya. Nggak apa-apa, sebutkan saja angkatannya aja. Oh, siap. Kelasnya 38. Ya, iya. Yang lain ini cuma bayang-bayang saja. Oke, ya, silakan monggo Pak Adi. Silakan untuk Pak Irsan melapor. Oke, mohon izin Pak. Perhatian, seluruhnya kepada peserta Latsar. Duduk siap, gerak. Lapor, Latsar CPNS Angkatan 37 dan 38 Kota Palu, tanggal 26 September 2022, telah selesai mengikuti materi pembelajaran. Bubarkan, akhiri dengan doa. Oke, bubarkan. Sebelum kita bubar, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian seluruhnya, istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Bu. Oke, makasih semua ya. Saya izin live. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.